Halo teman-teman, kembali lagi di Dowol Animation. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa Max Level Players part terbaru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, biar Mimin tambah semangat upload tiap hari. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan Arthur yang sudah mengalahkan para musuh. Tampak para musuh yang tergeletak di hadapan Arthur. Arthur pun berniat menggunakan Fireball, namun Fireball masih dalam keadaan cooldown. Dan cooldownnya hampir 1 menit, Arthur pun nampak bosan menunggu cooldown berakhir. Kemudian diperlihatkan komandan musuh yang menyuruh anak buahnya untuk bersiap. Komandan berkata dalam hati, "Aku tidak yakin apa yang terjadi, tapi orang itu adalah seorang mage, bukan fighter." Kemudian komandan pun meminta bantuan kepada orang yang terlihat cukup kuat. "Aku butuh bantuan mendadak. Orang ini bukanlah fighter, aku butuh sekitar 30 tank yang bisa kebal sihir." Diperlihatkan ada seseorang yang berambut panjang dan berwarna putih. Dia adalah Ian. Union Leader, Ernest Dream. Ian sedang berkomunikasi dengan komandan yang sedang berhadapan dengan Arthur dan melaporkan situasinya kepada Ian. Ada 3 korban sejauh ini, untungnya, serangannya kini mereda, dan dia butuh waktu lama untuk cooldown. Damage yang kami terima cukup minim, tapi kurasa, kita harus selesaikan ini secepatnya, tanpa perlu ada korban lagi, ucap komandan. Kemudian Ian bertanya, apakah info yang kami terima tidak sesuai? Apapun itu, jelas orang itu punya skill yang lebih hebat dari yang kusangka. Baiklah, tetap bertahan di sana, meski jika kita harus membagi hadiahnya, kita perlu bersusah payah. Kemudian scene pun beralih ke Arthur. Nampak para musuh sedang bersiap untuk melancarkan serangan. Komandan memerintahkan para bawahan untuk tidak takut, meski lawan kita adalah mage, dia berada di area pembatasan sihir. Ini kesempatan kita, serangan full scale. Nampak Arthur yang santai melihat serangan yang datang kepadanya, dia malah menunjukkan wajah ketawa jahat dan kemudian ledakan pun terjadi. Nampak ledakan yang terjadi cukup besar dan dahsyat, namun tak hanya itu, pasukan kedua pun sudah bersiap untuk melancarkan tembakan. Kemudian disusul pasukan ketiga yang juga ikut melancarkan serangan bertubi-tubi. Komandan memberikan arahan untuk menyerang dengan cepat sebelum area pembatasan sihir melemah, dan jangan sampai memberi dia kesempatan. Diperlihatkan ledakan yang dahsyat pun terjadi. Komandan tampak tersenyum karena strateginya berjalan lancar. Komandan tampak percaya diri dengan hasil yang akan didapatkan. Jika kita beruntung, sebelum Union Leader datang, separuh HP-nya akan. Namun belum selesai komandan berbicara tiba-tiba Arthur menyerang dengan tangan kosong dan menerjang para musuh. Komandan pun nampak sangat terkejut. Dia berpikir seharusnya dia sedang tertahan, namun Arthur dengan wajah yang mengerikan datang dengan ganasnya menghajar para musuh dan cooldown dari skillnya sudah berakhir. Kemudian Arthur yang sudah bersiap mengeluarkan skill bola apinya dan siap membumi hanguskan para musuh yang ada di hadapannya. Arthur berkata, "Kan sudah kubilang, jika kau tidak memprovokasiku, kau tidak akan mati. Kalian sendirilah yang mencari gara-gara denganku." Kemudian nampak para musuh yang terlihat ketakutan dan berniat kabur, namun komandan menyuruh bawahannya untuk menahannya. Tiba-tiba Union Leader muncul, dia adalah Ian. Dia berkata, "Serahkan sisanya kepada kami." Komandan pun berkata, "Union Leader, bagaimana dengan support playernya? Aku sudah kontak afiliasi kita, target utama kita adalah menangkap orang itu, jadi aku bersama mereka di quest ini." Mereka dengan segera menggalang kekuatan, "Begitu kubilang kita akan bersama-sama di quest ini," ucap Ian. Union Leader, diperlihatkan para musuh yang sudah tergeletak di hadapan Arthur, dan bala bantuan musuh yang berjejer rapih di hadapannya. Sepertinya dia telah mengalahkan banyak pasukan dalam waktu singkat, namun, 200 pasukan telah ada di sini, dalam formasi yang tidak terkalahkan, jadi jangan khawatir, apalagi dia seorang diri, dia pasti mulai lelah, jadi kita bisa menangkapnya segera, ucap Union Leader. Kemudian Arthur berkata dalam hati, "Mereka semua lebih lemah dari Ruvendal, HP-ku seakan-akan tidak tersentuh sama sekali. Meski jika HP-ku terkuras, waktu generasiku yang cepat, jadi tidak terasa sama sekali, meski 200 pasukan, itu bukanlah masalah buatku." Nampak Saah yang khawatir kepada Arthur, karena terlihat di hadapan Saah adalah huru-hara yang sangat kacau. Tiba-tiba Arthur menghubungi Saah. Arthur menyuruh Saah untuk menyerangnya agar tidak dicurigai. Kemudian Saah berniat untuk menggunakan Lightning Bolt. Arthur pun berkata, "Lakukan sesukamu, Saah." Saah pun langsung melancarkan serangan kepada Arthur. Kemudian tiba-tiba sistem pun muncul dan menampilkan pesan, "Musuh sedang dibantai." Arthur pun terkejut dan berusaha mengeceknya dulu. Tiba-tiba serangan Saah pun langsung mengenai Arthur. Kemudian sistem kembali muncul, job spesial, perubahan quest, ditambahkan.
Tiba-tiba muncul hawa yang gelap dari tubuh Arthur. Arthur pun mendapatkan titel baru yaitu Killer of Thousand, karena Arthur sudah membunuh banyak musuh jadi titel Arthur pun berubah semakin gelap. Killer of Thousand adalah julukan yang disematkan pada unik killer, yang lahir dengan energi yang bengis. Dan julukan ini pun mempunyai efek yaitu tambahan 10% damage berlangsung selama PvP. Tambahan 10% defense berlangsung selama PvP. Tambahan 10% XP akan diberikan selama player killer. Tambahan 30% Souvenus akan diberikan selama player killer. Pengurangan penalti berlangsung selama PvP dengan hero grade player. Meski begitu, bukankah unik killer agak berlebihan? Aku semakin dekat saja dengan Absolute Evil, tapi Sky Devil Loyalty akan naik ketika dosaku makin dalam, dan berdasarkan efek terakhir, itu akan cukup bagus ketika nantinya aku melawan hero grade player, ucap Arthur. Kemudian scene diperlihatkan Arthur yang sedang melawan musuh yang ada di hadapannya sendirian. Nampak para musuh yang kewalahan melawan Arthur padahal Arthur hanya sendirian. Salah satu pasukan berkata, "Terserah kau fighter atau mage, akan kuhajar kau." Arthur pun menjawab, "Apa kau bilang? Kalian tahu kan? Aku tak pernah mengubah kelasku kan?" Kemudian Union Leader pun tampak panik karena satu persatu pasukannya dikalahkan dengan mudah oleh Arthur. Leader pun berkata, "Sialan, semua orang akan kalah. Dasar kau sialan, kau bilang ini quest bersama, kau bilang ini akan mudah, tapi nyatanya seperti pembantaian." Dia bilang tidak mengubah kelas. Itu tidak mungkin, dia pasti punya kelas tersembunyi, dan tidak ingin sampai terungkap. Kemudian dijelaskan kelas Baby General muncul 40 tahun lalu, attacker level rendah yang tanpa sengaja tertembak di ketiaknya, lalu langsung mati. Aku yakin dia pasti dari kelas yang rahasia, dengan kelemahan tersembunyi. Leader Union itu pun mengajak komandan pasukan untuk ikut menyerang. "Sialan kau, bersiaplah melawanku, akan kutemukan kelemahanmu dan membunuhmu." Arthur pun menjawab dengan santai, "Ya, tapi aku tidak mempunyai hal seperti itu. Tapi aku jadi kepikiran, aku kan tak punya skill serangan wide range melebar. Mungkin itu kelemahanku ya, aku perlu segera level up, dan mempelajari skill seperti itu." Seah pun tiba-tiba berkata pada Arthur, dan ingin mencoba sesuatu. Seah berpikir punya spesial job perubahan quest. Kemudian scene pun beralih ke sebuah Dungeon, yaitu Rumania Dungeon. Seah berkata pada Arthur dia ingin menyerang Arthur. Arthur pun dengan senang hati menerimanya, dan akan menahan semua serangannya. "Lakukanlah sesukamu." Serangan bertubi-tubi pun dilancarkan oleh Seah, namun Arthur merasa itu sangat lemah sekali. Dan Arthur juga memiliki generasi yang cepat jadi ini akan sangat lama. Seah pun mengeluarkan semua serangan kombonya kepada Arthur. Darah Arthur pun berkurang sampai 30%, 1 jam pun sudah berlalu. Dia pun nampak kelelahan, karena mengeluarkan seluruh skillnya, dan Seah pun baru menyadari kalau Arthur adalah Killer of Thousand. Dan tiba-tiba di belakang Arthur muncul segerombolan skeleton. Arthur berusaha untuk menyingkirkannya terlebih dahulu. Di saat Arthur sedang menyerang para skeleton, Seah pun menyadari sesuatu dan menyuruh Arthur untuk menjauh dari Seah. Setelah Arthur cukup jauh tiba-tiba, Seah mendapatkan notifikasi sistem yang mengatakan bahwa Seah telah berhasil membuat Killer of Thousand kabur, dan misi job spesial perubahan quest pun berhasil. Kemudian Arthur juga mendapatkan notifikasi sistem, posisi The Seven konstelasi telah terisi. Ya, Seven konstelasi adalah Seah karena berhasil menyelesaikan quest. Seah pun nampak kaget dan bingung, bisa-bisanya dia menjadi Seven konstelasi. Kemudian scene pun beralih ke dunia nyata, gedung Serikat Ernest Dream. Nampak beberapa orang sedang mengadakan konferensi offline. Kemudian ketua serikat berkata, "Sebelumnya maafkan aku harus mengatakan ini di konferensi offline. Akhir-akhir ini serikat sedang buruk. Baru-baru ini, quest Chaos Player Aliknet kita gagal, karena intel yang buruk, dan karena itu, banyak rekan bisnis kita yang memutuskan hubungan, dan membuat kita berada di posisi yang buruk. Untuk beradaptasi dengan kehilangan mendadak ini, kami memutuskan untuk memecat beberapa karyawan." Kemudian para bawahan pun nampak marah, dan menuduh Arthur. Semuanya jadi kacau gara-gara Arthur. "Ketua serikat pasti sedang kesusahan," ucap para bawahan. Tujuan ketua serikat adalah membuat para player marah dan melampiaskannya kepada Arthur. Kemudian ketua serikat berkata, "Sebagai bukti niat baik, kami memutuskan untuk membagikan detail quest dengan kalian. Kami tidak tahu kapan itu akan terjadi, tapi semua bisa mendapatkan beberapa poin. Saat quest diselesaikan, ini akan menghapus segala keluhan. Kuharap aku bisa bertemu kalian lagi di waktu yang tepat, saat semua telah terselesaikan." Kemudian scene pun berganti ke ruangan ketua serikat. Nampak ketua akan memasuki Olympus. Dia berkata, "Meskipun aku telah berhasil meminimalkan kerugian serikat dengan mengurangi jumlah pegawai, hal yang paling utama adalah,
mengembalikan relasi dengan beberapa partner bisnis kami. Karena aku juga telah membunuh orang itu, mereka mungkin akan memberikan kelonggaran, tapi tetap saja, kami masih berada di dalam situasi yang sulit untuk kembali seperti semula. Ini tentang hidup dan mati. Kami mempertahankan serikat, aku harus bekerja dengan direktur, agar mendapatkan uang untuk melenyapkan bajingan itu. Dengan 10 miliar, kami akan bisa mengeluarkan hukuman mati melalui mereka. Sin pun beralih ke dalam Olympus. Nampak ada orang yang berada di luar bangunan menggunakan penutup kepala. Dia pun masuk ke dalam bangunan itu. Nampak seorang bartender yang sedang membersihkan gelas dan berkata, "Sudah lama ya kau tidak ke sini. Kenapa kau datang kemari? Ada perlu apa kau kemari?" Orang berkudung itu adalah ketua serikat. Dia berkata pada bartender itu, "Ada pekerjaan untuk membunuh seorang asasin terbaik di kerajaan Arpes. Meski sedikit sulit, tetap tidak akan terlalu sulit bagimu." Bartender itu pun berkata, "Berapa banyak emas yang akan kau berikan?" "Aku punya 10 miliar emas," ucap ketua. Bartender itu pun langsung setuju, dan dia menjanjikan waktu 3 hari akan selesai. Ketua serikat pun bergumam dalam hati, "Lihat saja kau player sialan. Salmak adalah sebuah organisasi asasin terbaik. Kau pasti akan mati di tangan Salmak, tapi rugi juga menghabiskan 10 miliar. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau kami bisa mengurus bajingan itu, kami bisa mendapatkan bounty 7 miliar emas, dan hanya kehilangan 3 miliar emas. Setiap orang akan dapat poin peningkatan masing-masing, jadi ini hal terbaik yang bisa kulakukan. Aku berhasil meminimalkan pengeluaran pribadi dengan mengurangi personel, jadi tidak akan terlalu buruk. Aku hanya perlu menunggu selama 3 hari. Ketua serikat pun memasuki lapangan terbuka, dan tidak berada di zona aman. Tiba-tiba ketua serikat diserang oleh seseorang, dan langsung meninggal di tempat. Ketua serikat pun kaget, karena dirinya tiba-tiba terbunuh. Dia bahkan tidak menyadari, ada serangan mematikan yang mengincar dirinya. Nampak terlihat orang yang menggunakan tudung kepala, dan topeng yang memancarkan aura merah dari dalam tubuhnya. Kemudian orang itu melemparkan kartu berwarna merah dan berlogo bunga, tanda dari abis trupe. Orang itu pun berkata, "Ini baru permulaan. Kau telah dijatuhi hukuman mati yang tidak terbatas." Ketua serikat pun tampak menunjukkan wajah ketakutan. Kemudian Sin pun beralih ke benteng Salmak. Di dalam benteng nampak ada 2 orang asasin, salah satunya sedang melaporkan tugas yang telah dijalankan. Kemudian ketua asasin itu pun sedang bersiap untuk mengurus request ini sendirian. Nampak aura mengerikan keluar dari tubuhnya, dia pun pergi meninggalkan bawahannya. Bawahan itu pun ketakutan karena aura yang ditunjukkan oleh sang ketua. Waktu yang ditunggu telah tiba, sudah 30 tahun, sejak aku mendirikan Salmak. Untuk menciptakan makhluk absolut, kami telah menghadapi banyak masalah dan bahaya, tapi makhluk yang kuinginkan tidak pernah datang. Kalau apa yang kuinginkan memang tidak ditakdirkan, maka itu sudah di luar kendaliku. Apa kau bisa menjadi absolute evil atau tidak? Aku harus melihatnya sendiri. Diketahui bahwa ketua itu bernama Yorhan, dia adalah tetua kedua. Dan Sin pun beralih ke Arthur. Arthur kaget karena Saah sudah melampaui level 30, setelah Saah berganti job, XP yang didapatkan meningkat drastis. Job terbaru Saah adalah 7 konstelasi, Pure White Magician, level saat ini 31. Kemudian Arthur bertanya pada Saah, "Kau tidak punya poin peningkatan yang tersisa ya?" "Sepertinya aku tidak butuh peningkatan." Kemudian Saah menjawab, "Iya, sepertinya itu keuntungan khusus menjadi konstelasi ke-7. Pantas saja orang-orang sangat menginginkan hidden class, ini memang bagus sekali. Tapi ini semua berkat dirimu Opa." Arthur pun berkata dalam hati, dia berhasil mengganti job dengan memukulku, kurasa itu membuatku menjadi absolute evil. Bahaya sekali kalau semua konstelasi tidak butuh poin peningkatan dan berhasil naik level dengan cepat, meskipun satu-satunya tujuanku hanyalah bisa makan dan hidup dengan nyaman. Kalau seperti ini, Saah bisa mencapai level 99 dengan cepat. Bagaimanapun, karena dia berpartisipasi dalam grup PvP di Lembah Kegelapan, jaga-jaga kalau ada yang mengenalinya, aku membuatnya memakai gear gangguan kognitif, dan menyuruhnya berbisik jika ingin berbicara ketika kami sedang berdekatan. Hanya dengan mengurangi sedikit HP-ku, sudah cukup untuk memberinya status hero rank platinum. Saah mendapatkan rank platinum, tapi bukankah cara ini lebih menarik perhatian? Kemudian Saah berkata, "Sejujurnya aku agak ingin membunuhmu Opa. Kalau hanya dengan membunuhmu membuatku berganti kelas spesial, terus berapa banyak hadiah yang kudapat kalau membunuhmu Opa? Haruskah aku membunuhmu Opa?" Arthur pun menjawab, "Kau sadar kalau itu tidak benar kan?" Saah kemudian menjawab, "Jangan begitu Opa, ini kan cuma game. Kalau aku mendapatkan hadiah, aku akan membaginya 8/2, seperti yang telah disepakati sebelumnya." Dan Arthur pun menjawab,
Kalau kita dihadapkan dengan situasi di mana aku harus mati, maka kau boleh membunuhku." Seah pun nampak kegirangan mendengar itu. Seah kemudian berkata, "Aku bilang begitu, karena aku penasaran." Arthur pun bergumam dalam hati, bisa-bisanya dia senyum lebar sekali, dengan pikiran untuk membunuh kakaknya sendiri. "Terserahlah, aku senang dia lebih sering senyum setelah menjadi konstelasi." Kemudian scene pun beralih ke beberapa hari kemudian, nampak seekor beruang monster yang telah dikalahkan, di sebuah dungeon yang sudah diselesaikan oleh Arthur dan Seah. Arthur dan Seah mendapatkan banyak sekali item. Arthur pun melihat status window, seharusnya sebentar lagi naik level, tuh kan cuma butuh sedikit, aku perlu membunuh beberapa monster lagi. Seah pun meminta izin untuk pergi lebih dulu, dan melengkapi potion dan item, mungkin dia akan membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Arthur pun akan membunuh beberapa monster untuk naik level, tapi tiba-tiba datang seseorang, dia adalah Yorhan. Yorhan langsung mengalungkan pisau ke arah Arthur dan mengenalkan dirinya kepada Arthur. Yorhan berkata pada Arthur, "Aku ingin memastikan, apakah kau pantas menjadi Absolute Evil atau tidak? Kalau kau tidak pantas, kau akan mati di sini, dan Salmak akan menjatuhkan hukuman mati untukmu." Sistem pun menampilkan sebuah quest baru, penyergapan tetua kedua Yorhan, dengan kesulitan triple S-nya. Di awal scene diperlihatkan Arthur yang sedang ditodong oleh Yorhan. Kemudian Arthur pun berkata kepada Yorhan, "Angkat senjatamu." "Yorhan, bukankah seharusnya orang sepertimu sudah menyadari bahwa aku tidak memegang senjata? Dan apakah aku benar-benar perlu membuktikan kemampuanku saat ini juga?" Arthur pun berkata dalam hati, "Baiklah, kalau dia benar-benar ingin membunuhku, dia akan langsung membunuhku tanpa berbicara seperti ini." Pada akhirnya, orang ini hanyalah pengikut Sky Devil, yang menginginkan kebangkitannya. Kemudian Arthur berkata kepada Yorhan, "Seperti yang kau tahu, aku memiliki batasan khusus yang ditempatkan padaku. Dan segera batasan itu akan dirilis, tentu saja kondisiku saat ini sangat lemah. Aku tidak berbohong, aku benar-benar sangat lemah. Dan seperti itulah kenapa menghapus batasan padaku membutuhkan waktu yang lama. Di samping itu bukankah kalian sudah menungguku selama ini? Secepatnya, Absolute Evil yang sudah kalian tunggu selama ini akan muncul. Tapi tetap saja, apa mungkin kau berusaha untuk membasmi benih sendiri? Bahkan jika tindakanmu didorong karena kurangnya kesabaranmu, apa kau yakin tidak akan menyesalinya? Bagaimanapun juga kau masih belum menyadarinya. Tapi aku akan mempelajari Sky Destroyer, yang ditinggalkan oleh masterku. Aku hanya perlu waktu 10 menit. Kemudian nampak Yorhan yang terkejut, setelah mendengar Arthur berkata Sky Destroyer. "Sky Destroyer, kau tidak bercanda kan?" ucap Yorhan. Arthur pun menjawab dengan santai. "Tentu saja aku tidak bercanda, walaupun begitu kau harus memberiku waktu. Aku akan memastikan untuk membuktikan nilaiku tepat di depanmu." Kemudian Yorhan pun berkata, "Walaupun yang kau bilang benar atau tidak, aku akan segera melihatnya, aku akan mengawasimu dari dekat. Aku memberimu waktu 10 menit. Kemudian sistem pun muncul dan menampilkan quest. "Yorhan telah memberikan Anda waktu, Anda mempunyai waktu 10 menit. Aku berhasil mengulur waktu, karena aku hampir mengumpulkan semua XP yang diperlukan. Aku hanya perlu membunuh beberapa monster." Arthur pun meninggalkan dungeon, dan dia bergumam dalam hati, 10 menit. Yang aku butuhkan hanyalah beberapa monster yang tidak beruntung. 1 menit saja cukup, itulah yang Arthur pikirkan, tapi apa-apaan ini? Kenapa tidak ada satupun monster di sekitar sini? Arthur pun nampak panik karena dia tidak menemukan satu monster pun. Bukankah biasanya seekor beruang atau skeleton sudah muncul sekarang? Kenapa mereka sama sekali tidak muncul saat aku sangat membutuhkan mereka? Sial, mereka tidak pernah ada saat kau membutuhkan mereka, keberuntungan sialan. Kemudian sistem menampilkan pesan, "Anda punya waktu 30 detik tersisa." Lah, kenapa waktunya cepat sekali? Tamat sudah, apa aku perlu melawannya setelah ini? Tidak, aku bahkan tidak bisa menyadarinya, yang muncul dari belakangku. Jadi aku rasa, aku tidak bisa menang, sial, apa aku harus meminta waktu tambahan? Tapi aku ragu dia akan memberiku tambahan waktu. Kemudian tiba-tiba Seah menghubungi Arthur, "Akhirnya kau dalam jangkauan, Opa. Aku sudah mencarimu." Arthur pun memperingatkan Seah untuk menjauh. Karena di sini sangat berbahaya, Seah pun malah marah, "Apa maksudmu, Opa? Apa kau tidak tahu betapa lelahnya aku?" Seah pun datang sambil membawa segerombolan monster di belakangnya. Seah nampak kelelahan dan panik karena dikejar-kejar monster.
Arthur pun terkejut dan kesenangan karena adiknya membawa monster yang cukup banyak. Seperti yang diharapkan adik kesayanganku, kau membawaku beberapa monster. Kerja bagus adikku. Seah pun nampak kebingungan, apa yang sedang dia bicarakan, kenapa dia ingin aku untuk menjauh. Arthur pun menerjam monster itu dengan sekuat tenaga. Arthur pun berkata kepada Seah untuk menjauh dan akan menjelaskannya nanti. Kemudian setelah Arthur membunuh kawanan monster itu, sistem pun menampilkan pesan. Anda telah mencapai limit XP untuk level Anda, menggunakan poin step up. Anda telah naik level, nampak Yorhan yang sudah berada di belakang Arthur. Dan dia berniat untuk membunuh Arthur. Arthur pun segera mengaktifkan skill Sky Destroyer. Kemudian ditampilkan Sky Destroyer yang sudah aktif, skill aktif terus-menerus. Nampak Arthur mengeluarkan cahaya keemasan, sistem pun menampilkan pesan. Semua kemampuan Anda telah ditingkatkan, dan kendali Anda atas Sky Devil telah ditingkatkan. Semua orang yang berada di bawah komando Anda dapat merasakan aura Anda. Anda telah mendapatkan keuntungan relatif atas semua orang yang memiliki kebajikan. Dengan ini Yorhan tidak akan mengeluh, titel Bringer of Death telah dikonfirmasi. Persyaratan telah dipenuhi untuk perubahan titel, sistem, Absolute Evil telah lahir. Arthur pun mengeluarkan aura yang hebat dari tubuhnya, sebagai bonus dari titel Anda. Anda telah menerima tambahan poin Absolute Evil. Yorhan pun nampak menjauh karena merasakan aura dari Arthur. Kemudian Arthur berkata dalam hati, aku pikir aku sudah siap untuk ini. Tapi sekarang sudah benar-benar terjadi. Ini terasa begitu nyata, Absolute Evil, karena Seah berada di pihakku. Aku bersyukur ini akan menjadi 2 lawan 6. Mari kita lihat efek dari titelku, titel window muncullah. Absolute Evil, Anda adalah makhluk yang memegang kekuatan untuk merusak dunia. Dan mengganggu ketentraman. Anda harus memegang keyakinan untuk menjadikan Enterworld sebagai musuh Anda. Dan membuka jalan bagi diri Anda sendiri. Jalan yang Anda lalui akan berlumuran darah, dan dirusak oleh kehancuran. Efek titel, peningkatan Sky Destruction, memperoleh poin Absolute Evil. Bonus 20% XP dari membunuh player atau EPC. Arthur pun nampak terkejut karena Sky Destruction sudah ditingkatkan. Sebagai hasil dari Sky Destruction, tingkat generasi HP dan map Anda telah meningkat sebesar 20%, waktu cooldown untuk semua skill telah dipotong sebesar 20%. Attack speed meningkat 20%, maksimal HP dan map meningkat 20%. Semua statistik telah meningkat 20%. Kemudian Arthur berkata dalam hati, yang aku lakukan hanya mengaktifkan Sky Destruction. Dan aku mendapatkan tambahan power sebanyak ini, statistik Arthur pun nampak naik semua. Karena konstelasi setingkat dengan level yang curang, setidaknya Absolute Evil harus memiliki sebanyak ini. Ucap Arthur, kemudian scene diperlihatkan Yorhan yang sudah berlutut di hadapan Arthur. Dia mengucapkan salam kepada Yang Mulia Arthur. Saya mohon ampun kepada Yang Mulia, karena tidak mengenali Anda, dan berani mencurigai Anda. Arthur pun menjawab, tidak apa-apa Yorhan, jika aku ada di posisimu juga, aku juga pasti akan melakukan hal yang sama. Aku senang karena kau menerimaku, sebagai tuanmu, Salmak milikku sekarang ucap Arthur dalam hati dengan melihatkan wajah jahatnya. Sitem pun muncul dan berkata, Anda telah mendapatkan pengakuan dari tetua kedua Yorhan. Kemudian Yorhan pun berlutut dan berkata, saya Yorhan dari Salmak, menjanjikan kesetiaan abadi kepada Anda. Bagus, sekarang tinggal satu tetua lagi, ucap Arthur. Tiba-tiba Seah menghubungi Arthur, Opa, oh Seah kau ada di mana? Kau tidak terluka kan, ucap Arthur. Seah pun bertanya kepada Arthur, Opa apa kau mendapatkan notifikasi tadi? Terlihat seperti Absolute Evil telah benar-benar terlahir. Orang-orang menggila, kita harus cepat-cepat menemukan siapa Absolute Evil. Maka quest akan menjadi lebih mudah. Opa, jika kita pergi dan menjaga Absolute Evil, bukankah status chaos, Aliknet playermu akan hilang? Arthur pun berbicara dalam hati, yang kau bicarakan itu aku Seah. Kemudian Arthur berkata, kau tahu, berkatmu, aku berhasil melampaui 100 dalam statistikku. Seah nampak terkejut, apa, luar biasa Opa. Padahal tidak ada seorang pun yang benar-benar berhasil melampaui 100. Berapa banyak bertambahnya Opa? Arthur menjawab, aku mendapatkan 19 poin untuk setiap statistikku. Seah terkejut karena mendengar hal itu, 19 poin untuk setiap statistik. Sungguh luar biasa,
bahkan mendapatkan tambahan 1 atau 2 poin tambahan itu sangat sulit. Tapi ini 19, bagaimana kau bisa mendapatkan poin sebanyak itu? Hanya melakukan ini dan itu, ucap Arthur dengan santainya. Ngomong-ngomong, kau berhasil mendapatkan 19 poin untuk setiap stat dan melampaui 100 poin. Selamat Opa. Opa, itu membuatku sangat terkejut, jadi itu membuatku tidak enak badan sekarang. Aku akan pergi dulu dan log out. Olympus dimatikan, Seah pun keluar dari Olympus, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Tapi quest rank Triple S, penyergapan tetua Yorhan, bukankah itu terlalu berlebihan? Terserahlah, aku ada meeting nanti, aku harus bersiap-siap untuk pergi. Kemudian Shin pun beralih ke Arthur, Luna sudah log out dari Olympus. Arthur berkata, apa aku terlalu mengejutkannya? Bagaimana caranya aku memberitahukannya kalau aku absolute evil? Yah, yang paling penting sekarang adalah mendapatkan hadiah dari quest Triple S rangku. Baiklah, mari kita lanjutkan Yorhan. Harusnya aku menerima keseluruhan Salmak sebagai hadiahnya kan? Dengan mereka akan jauh lebih mudah untuk melawan konstelasi. Dan aku bisa mengumpulkan uang dalam skala yang jauh lebih besar. Kemudian Yorhan berkata, iya yang mulia, pertama, ada yang ingin saya sampaikan untuk Anda. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda kekuatan bertarung dan keadaan Salmak saat ini. Yang mulia, ini akan terlihat seolah-olah kita memiliki persekutuan. Belum selesai menjelaskan muncul beberapa kelompok yang ingin menyerang Arthur. Selalu saja di momen yang penting. Kemudian para player itu mendatangi Arthur dan berkata, dia adalah Ramtadian. Untuk orang yang berhasil membunuh Ramtadian, hadiah yang sangat besar menantimu. Kemudian Arthur pun nampak kesal, karena mereka selalu menyebutnya Ramtadian. Apa kalian tidak capek? Kemudian komandan musuh pun bersiap-siap untuk menyerang Arthur. Dan memerintahkan para bawahannya untuk menyerang Arthur. Komandan itu berkata, dia sedang sendirian, kita pasti bisa mengalahkannya. Atas nama Knight Bavaria, serbu. Arthur pun berkata dalam hati, dengan Sky Destroyer yang sedang aktif, aku mengerti secara umum tentang kekuatan tempur mereka. Mereka semua hanyalah keroco. Arthur nampak kesal dan membiarkan mereka berpikir kalau aku adalah Ramtadian. Maju sini kalian semua, ucap Arthur. Ini pertama kalinya bagiku menghadapi Knight, tapi kalian pasti keroco-keroco rendahan kan? Aku terlalu berharap lebih. Komandan musuh pun tampak kebingungan, bagaimana bisa dia mengalahkan semua pasukan semudah itu. Komandan itu pun berusaha menyerang Arthur, dia pun berkata, kau mungkin mampu menghabisi mereka semua. Tapi pasti kau sudah mendapatkan beberapa cedera. Kemudian Arthur pun langsung menyerangnya terlebih dulu, dan komandan itu bisa menahannya. Kau bisa menahan seranganku, pasti senjatamu bagus. Kemudian Arthur pun menyerang dengan mengeluarkan skill, Atomic Smack. Kemudian sistem pun menampilkan pesan, Anda telah membunuh Viscount Bavaria. Anda telah membunuh EPC bangsawan, Anda mendapatkan 2 poin Absolute Evil. Sky Destroyer benar-benar berguna. Aku terlalu banyak memaksakan diri, tapi ini lebih ringan dari bisanya. Aku sudah mengatasi para pengganggu, jadi haruskah aku mengklaim hadiahku? Yorhan, selesaikan, apa yang kau katakan barusan, belum sempat menyelesaikan pembicaraan. Tiba-tiba muncul suara tiba-tiba. Arthur pun sangat kesal, dan menyuruh orang itu untuk memperlihatkan wujudnya. Siapa kau? Apa kau di sini untuk membunuhku juga? Apa kau seorang bounty hunter? Kemudian orang itu pun memperlihatkan dirinya. Dia menjawab, ya semacamnya. Aku bukanlah seorang hunter, tetapi aku memang berencana membunuhmu, dan menggunakanmu sebagai budakku. Sama seperti dia, diperlihatkan bahwa budaknya adalah Ruvendal. Arthur tampak mengingatnya tapi tidak dengan namanya. Ruvendal tampak kesal karena Arthur bahkan tidak mengenalinya. Arthur malah memanggil Ruvendal dengan sebutan Lupin. Ruvendal sangat marah dengan Arthur. Kemudian Ruvendal dengan lantangnya berkata, omong-omong kau akan binasa Arthur. Benar kan Master? Ucap Ruvendal sambil menunjukkan wajah gemoynya ke Master Ruvendal. Masternya pun nampak senang karena Arthur sebentar lagi akan menjadi budaknya. Master itu pun berkata, aku sangat baik bagimu untuk mengumpulkan mayat-mayat ini untukku. Aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik, ketika aku membuatmu menjadi budakku. Bangkitlah kalian semua, Soldiers of Death. Para pasukan yang tadi dikalahkan Arthur pun terbangun dan menjadi budak. Arthur pun berkata, apa kau seorang necromancer? Wanita itu, dia mungkin mendapat hidden class. Tetapi tidak seperti undead pada umumnya,
undead yang dia bangkitkan memiliki ingatan dari kehidupan lampau mereka. Mungkin karena mereka undead, tetapi Sky Destruction-ku tidak dapat mengidentifikasi kekuatan tempur mereka. Itu benar-benar sesuatu yang menarik. Kemudian para budak itu pun berkata, "Dengar Ramtadian, aku telah dibangkitkan. Dan aku telah diperkuat oleh kekuatan kegelapan. Sekarang kau tidak akan berdaya melawanku, mati kau Ramtadian." Tapi tiba-tiba sistem pun menampilkan pesan. Persyaratan telah terpenuhi untuk efek yang diterima dari gelar Absolute Evil. Skill yang disembunyikan di balik selubung telah diaktifkan. Anda sekarang memegang dominasi atas seluruh produk dari sihir hitam. Aura yang diberikan oleh Sky Destroyer menahan sihir hitam. Tiba-tiba para budak itu pun tidak mau menuruti masternya lagi. Dan para budak itu pun langsung tunduk kepada Arthur. Sang Necromancer itu pun panik karena budak-budaknya tidak mau menurut. Arthur pun merasa bahwa ini pada dasarnya seperti perampokan makam. Arthur merasa seperti seorang maling kelas teri. Arthur pun berkata kepada para budak, "Apa kalian mau mendengar apa yang ingin aku katakan?" Para budak itu pun langsung menunduk patuh kepada Arthur. Arthur ingin dia tidak diganggu lagi dan kalian bisa pergi dan mati saja nanti. Namun Ruvendal tampak panik karena dia malah menjadi budak Arthur. Dia takut kalau dia harus mati lagi. Arthur pun berkata kepada Ruvendal, "Hei kau, bukankah kau juga undead? Kupikir kau perlu dikasih pelajaran terlebih dulu. Jadi apa kau ingin dengar apa yang harus aku katakan?" Jumping Jack 10 kali, "Sekarang," ucap Arthur. Ruvendal pun menolak untuk menuruti ucapan Arthur, dia pun langsung terkena petir, kemudian dia langsung menuruti ucapan Arthur. Dan Necromancer itu nampak ketakutan. Arthur bertanya kepada dia, "Berapa umurmu?" Necromancer itu pun berkata bahwa dia tidak dapat memberitahunya. Dia malah minta maaf kepada Arthur. Kemudian Arthur menjawab, "Aku sudah mencuri undeadmu, jadi apa yang akan kau rencanakan sekarang?" "Untuk catatan saja, aku hanya membunuh orang yang menyerangku saja. Dan kau belum menyakitiku." Necromancer itu pun langsung berniat pergi karena ketakutan kepada Arthur. Arthur pun langsung membiarkannya pergi begitu saja. Ruvendal tampak kesal karena Arthur membiarkan Necromancer itu pergi. Kemudian Ruvendal nampak mencoba merayu Arthur. Dia berkata, "Hyung Nim, Anda tahu kan kalau saya hanya bercanda saja. Tentu saja, saya hanya berpura-pura kepada si Necromancer Hin itu, supaya saya bisa menemukan kesempatan untuk kabur. Saya akan menjadi pelayan setia Anda, jadi, tanya saja apapun ke saya." Kemudian Arthur pun mengancam Ruvendal, "Jika kau mengkhianatiku, kau kemungkinan akan mati saat itu juga." Ruvendal menjawab, "Oh tentu saja, saya Ruvendal, tidak kenal itu berkhianat. Saya akan melayani Anda untuk selamanya." Arthur pun berkata dalam hati, "Jadi aku tidak perlu membeli item collection pet, hahaha." Kemudian scene pun beralih ke dunia nyata. Olympus dimatikan, tampak ada seorang yang keluar dari Olympus. Dia adalah Necromancer yang tadi mencoba menyerang Arthur. Dia berkata bahwa level kekuatan Arthur bukanlah main-main. "Aku bahkan benar-benar tidak ingin mati, lega sekali rasanya saat dia membiarkanku hidup. Lagian siapa sih dia itu sampai-sampai punya penguasaan tinggi atas necromancy? Apa dia itu yang dibilang oleh guruku?" Scene ditampilkan masa lalu. Gurunya berkata, "Ingat ini muridku tersayang, suatu saat, sang raja yang akan memerintah dunia ini akan muncul. Tolonglah dia untuk melewati segala kesulitan dan kuasai seluruh benua. Apa mungkin dia adalah raja yang akan memerintah itu? Aku seharusnya menempel kepadanya, bukannya malah kabur. Aku harus mendapatkan koneksi yang berharga ke seseorang yang sangat penting. Ah, sudah jam segini, aku lupa dengan pertemuanku hari ini. Aku akan telat," ucap Necromancy itu. Kemudian scene pun beralih ke Olympus. Diperlihatkan Yorhan yang berlutut di hadapan Arthur. Dia berkata, "Tuanku, masih ada beberapa hal yang belum saya jelaskan ke Anda. Jadi saya akan melanjutkan bagian yang tertinggal." "Ya Yorhan, jelaskan dengan cepat," ucap Arthur. "Selesaikan ini sebelum seseorang mengganggu kita." Yorhan memberiku informasi akurat mengenai Salmak. Ada 2 assassin S-rank di Salmak, saat ini yang mampu membunuh knight terkuat milik kekaisaran. 20 assassin A-rank, 100 assassin B-rank, dan C-rank yang tak terhitung. Bahkan saat ini, banyak dari mereka yang bergabung dengan Salmak. Tetapi berakhir dengan kematian tanpa satu pun yang tahu bagaimana itu terjadi. Tidak hanya itu, tetapi Salmak juga memiliki koneksi dengan bangsawan-bangsawan benua. Meski tidak sepenting para baron,
tetapi koneksi yang kita miliki masihlah sama dengan bangsawan-bangsawan yang cukup penting. Melalui itu, kita menimbun harta lebih dari 30 tahun. 20 miliar emas untuk memerintah Salmak, dan 40 miliar emas di dana pribadi milik Yorhan. Jadi totalnya adalah 60 miliar. Kemudian sistem muncul, quest Yorhan Ambus telah diselesaikan. Hadiah penyelesaian quest diterima, Anda mendapatkan Salmak. Anda telah menerima bonus hadiah 60 miliar emas. Kemudian diperlihatkan Arthur yang menunjukkan wajah bahagia yang menyeramkan. Dia sangat senang karena dia mendapat hadiah 60 miliar. Arthur pun menahan senyumannya di hadapan Yorhan. Aku tidak boleh tersenyum. Yang tenang dong diriku, ucap Arthur. Yorhan, aku tahu di mana kesetiaanmu berada. Pertama, sisihkan 20 miliar emas sebagai dana untuk memerintah Salmak. Dan karena tidak ada sosok yang lebih baik untuk memimpin Salmak daripada kau, maka tidak akan ada pergantian kepemimpinan. Jika terjadi padaku, aku butuh seseorang yang bisa menjaga Salmak tetap hidup untukku. Sebagai tambahan, 40 miliar emas yang kau berikan padaku akan digunakan, tidak hanya untuk Salmak, tetapi juga untuk Sky Devil. Semua itu akan digunakan atas nama untuk tercapainya tujuan kita, membangkitkan Sky Devil. Kemudian Yorhan berkata, saya Yorhan, akan mengikuti Anda hingga ke ujung dunia, tuanku. Arthur pun berkata dalam hati, aku berhasil, Salmak sekarang ada di genggamanku. Hidupku dari sini akan berlayar dengan mudah tanpa halangan. Arthur tampak sangat bahagia karena sudah berhasil mendapatkan Salmak. Kemudian Yorhan berkata pada Arthur, tuanku, masih ada sesuatu yang harus saya informasikan ke Anda. Ini mengenai tetua ketiga Lexer. Saya memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan kelayakan Anda pada pertemuan pertama kita, tuanku. Tetapi Lexer itu berbeda, dia akan datang tanpa peringatan. Dan datang kepada Anda dengan bengis. Apakah Lexer seorang asasin? Ucap Arthur. Benar tuanku, Lexer adalah pemilik Abistrope saat ini. Tiba-tiba muncul pesan dari sistem. Pemilik First Konstelasi telah dikonfirmasi. Pemilik Second Konstelasi telah dikonfirmasi. Tidak hanya satu tapi ini dua. Siapapun itu datang sajalah. Adik perempuanku adalah seorang Seven Konstelasi. Dan masih ada Salmak di tanganku. Tiba-tiba Saah atau Luna menghubungi Arthur. Opa, Saah kau kembali dengan sangat cepat, apa itu karena si First dan Second Konstelasi itu? Tidak bukan itu Opa, ini super penting, aku tadi bertemu temanku. Sin pun beralih ke Saah dan teman perempuannya di dunia nyata. Di awal Sin diperlihatkan, Saah dan temannya sedang berada di cave. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, untuk meminta nomor telepon teman Saah tersebut. Tapi dengan dinginnya teman Saah menolaknya. Teman Saah sangat benci kepada pria, yang mendekati wanita hanya karena fisiknya saja. Saah pun menggoda temannya itu, dia bernama Saesong. Kau itu cukup cantik untuk membuat pria jatuh cinta, pada pandangan pertama. Saesong, jujur saja, kau masih belum menghilangkan fobiamu pada laki-laki kan? Ucap Saah. Saesong memanggil Saah dengan sebutan Uni karena Saesong baru berumur 19. Sedangkan Saah sudah lebih tua dari Saesong. Hah? Uni? Aku tidak begitu, aku serius, aku sungguh bukan orang seperti itu kan. Kemudian Saah pun kembali berkata, nama panggilanmu di akademi saat itu adalah Putri Es. Kalau ada yang melihatmu seperti ini, mereka pasti akan terkejut. Kau jahat sekali Uni, ucap Saesong. Kemudian Saesong pun menceritakan sesuatu kepada Saah, dia pun baru memberitahu Saah seorang. Saesong nampaknya lega, setelah dia menceritakannya kepada Saah. Terima kasih Uni, sudah mau mendengarkanku. Setelah selesai, mereka berdua pun langsung bergegas pulang ke rumah masing-masing. Nampaknya Saesong adalah seorang junior yang memiliki kelas tersembunyi. Yang mendukung penjahat absolute, Saesong adalah seorang penyihir nekromansi absolut. Kemudian Sin pun beralih ke rumah Arthur. Arthur dan Saah sedang membicarakan hal penting yang sebelumnya akan dikatakan Saah. Saah akan membicarakan hal yang sangat penting, jadi dia ingin membicarakannya di rumah. Saah pun membicarakan tentang Saesong yang seorang penyihir nekromansi absolute. Kemudian Arthur pun mengatakan kepada Saah, apa tidak apa-apa, kalau kau menceritakan itu kepadaku. Saesong mungkin memilih kau untuk diberitahu karena ada alasan tertentu. Kemudian Saah menjawab, tentu saja, dia memberitahuku karena aku adalah belahan jiwanya. Dan Saah pun tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tak terduga,
yang membuat Arthur hanya diam, dan tidak bisa berkata apa-apa. Seah berkata, karena kau si Absolute Evil, jadi kau mesti harus tahu. Arthur langsung terkejut karena tiba-tiba Seah mengetahuinya. Namun Arthur pura-pura tidak paham ucapan Seah. Namun Seah sebenarnya sudah menyadarinya, dia hanya pura-pura bodoh. Dan berharap Opa mengatakannya sendiri, kau itu berlatih di tempat yang aneh. Selama 20 tahun, dan tiba-tiba muncul kembali, kemudian selalu ada monster hitam saat kemanapun kita pergi. Levelmu sangat kuat, dan kau adalah pemain yang selaras dengan kekacauan pada saat itu. Dan statistikmu, tiba-tiba memperoleh semacam dorongan konyol setelah munculnya pemberitahuan tentang lahirnya sang Absolute Evil. Dan yang mengungkapkan ini ialah aku, yang faktanya, adalah seorang konstelasi ketujuh. Hanya karena aku memukulmu. Hanya orang idiot yang tidak menyadari itu, bukannya aku tidak sadar dengan keadaanmu. Tapi justru aku kecewa. Arthur pun tidak bisa membantah ucapan yang diucapkan oleh Seah. Kemudian Arthur pun berakting dan berkata, hahaha, akhirnya kau sadar juga ya adikku, walaupun aku tahu kau akan sadar dengan hal ini. Seah pun malah menjawab, Opa, apa kau tidak sadar, kalau barusan kau terlihat bodoh? Tentu saja, aku tidak memberitahu pada Saesong, kalau kaulah si Absolute Evil itu. Ataupun kebenaran kalau aku seorang konstelasi. Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas, tapi kalau sempat hal ini diketahui oleh publik, dan detail kita bocor, tamatlah kita, kau membuat seluruh dunia menjadi musuhmu. Tapi, kalau terungkap ada seorang konstelasi yang membantumu, kita berdua berada dalam masalah besar, saat ini kita berada di kapal yang sama. Kemudian Seah pun akan mengatur pertemuan dengan Saesong. Arthur pun berpikir, apa itu berarti aku tidak perlu melawan konstelasi sendirian? Apa yang sebenarnya difikirkan Zeus, ucap Arthur. Scene pun beralih ke hari berikutnya. Pegunungan Lepnia, kemudian diperlihatkan flashback, saat Seah menceritakan Saesong ke Arthur. Saesong saat ini berusia 19 tahun, dia putus sekolah karena mau belajar nekromansi, dan saat ini dia berada di level 14. Sebelum Arthur bertemu Saesong, Seah memberikan sebuah topeng untuk Arthur. Dan berharap Arthur memakainya, karena Arthur seorang Absolute Evil. Arthur harus menghindari agar tidak mencolok dari perhatian Kaisar, dan serikat pekerja. Arthur pun sadar diri dan memakai topeng itu, karena memang Arthur sangat mencolok dan pusat perhatian. Kemudian Arthur berpikir tentang Saesong, usia 19 tahun dan bisa menjadi penyihir nekromansi. Apa mungkin itulah penyihir yang aku lihat sebelumnya? Tapi Ruvendal sudah di level 50, jadi tidak mungkin pemain di level 14 bisa mengontrolnya. Kemudian Seah pun datang membawa Saesong, mereka pun nampaknya mengenali satu sama lain. Jadi itu kau pria tua, orang yang Uni kenal, ucap Saesong. Arthur pun nampak kesal karena dipanggil dengan sebutan pria tua. Bagaimana mungkin, kau memanggil penyelamatmu dengan sebutan itu, ucap Arthur. Saesong pun bingung harus memanggil apa. Arthur pun bertanya kepada Saesong. Jadi kau ini perempuan ya, saat kita bertemu kemarin, cara bicaramu agak berbeda. Saesong pun nampak malu, dan mengatakan alasannya. Sebagai seorang penyihir nekromansi, aku punya semacam kewajiban untuk berbicara seperti itu. Biasanya aku tidak berbicara begitu kok. Saesong pun nampak malu di hadapan Arthur. Seah pun bertanya kepada mereka berdua, kalian sudah saling kenal? Aku tidak tahu loh. Kami pernah bertemu secara kebetulan. Kemudian Saesong pun berkata, ini luar biasa, bukankah ini takdir? Uni bilang padaku kalau kau adalah orang penting Yesen dekat dengan Absolute Evil, apa mungkin kaulah Absolute Evil pria tua? Yang lebih penting, apa hubunganmu dengan Uni? Kemudian Arthur dan Seah pun menjawab, ya aku memang seorang Absolute Evil. Dan aku adik perempuannya pria tua ini, dan aku juga seorang konstelasi ketujuh. Maaf ya aku tidak bilang padamu. Saesong pun nampak kaget dan tak percaya, Uni bagaimana bisa kau menyembunyikan ini dariku? Kenapa kau baru memberitahuku sekarang? Ada privasi untuk memberitahu kalau aku punya kakak laki-laki. Maaf ya, aku tidak segera memberitahumu tentang dia. Dan tentang aku yang seorang konstelasi ketujuh, aku benar-benar minta maaf. Oh tidak, walaupun dia kakak dari Uni kesayanganku, aku harusnya berdandan lebih baks daripada ini. Pria tua, aku biasanya tidak berdandan seperti ini. Aku juga turut memperhatikan penampilanku.
Dan aku juga bukan orang yang akan bilang jadilah budakku, atau semacamnya, ucap Saesong. Arthur pun bergumam dalam hati, walaupun Seah bilang dia cantik sekali, dia tetaplah seorang bocil. Putri dingin terkutuk. Kemudian Arthur mulai serius, kau sadar bukan kalau bukan itu yang penting. Aku dengar peranmu membantu Absolute Evil, bahkan kau juga punya misi. Saesong pun menjawab, iya aku memang mempunyai misi, tolong lihatlah ini. Inilah wasiat guruku, ini adalah sebuah peta. Arthur bertanya, kau bilang ini adalah wasiat yang ditinggalkan gurumu. Arthur pun nampak terkejut dengan peta itu. Arthur berkata ini sudah jelas, isi peta, dan daerah yang ditandai sama dengan peta yang dimiliki masterku. Aku tahu ini adalah misi Absolute Evil yang berhubungan dengan Sky Destruction, simbol di pojok bawah menjelaskan semuanya, ini sudah pasti tanda dari Sky Destruction. Kemudian Shin kembali ke masa lalu ketika kakek mengatakan kepada Arthur kalau ini adalah simbol yang melambangkan dirimu, yaitu Black Spark, ini adalah identitasmu, sekarang pergilah dan kuasai dunia ucap kakek. Kemudian Arthur pun berpikir, ini bukan suatu kebetulan tanda ini muncul, mereka sungguh ada, player dengan misi rank Triple S, yang akan membantu Absolute Evil, ini hal yang wajar, apalagi, tidak mungkin aku dikirim untuk melawan konstelasi sendirian, ini adalah kelas yang dimaksudkan untuk membantu Absolute Evil, dan fakta bahwa mereka tidak berdaya di hadapan Absolute Evil, itulah yang pasti membuat dia menjadi Absolute Evil Leki. Kemudian Arthur berkata kepada Saesong, aku paham garis besarnya, kau benar berada di pihakku, untuk sekarang, mari kita bergerak. Kemudian Arthur mengajak Saesong untuk menaikkan level bersama. Shin pun beralih ke beberapa hari kemudian, tampak diperlihatkan kilatan petir kuning, lightning bolt, tampak beruang hitam yang terkena serangan petir, nampaknya beruang itu terkena serangan petir dari Seah, kemudian diperlihatkan Ruvendal yang terkejut karena dia juga ikut naik level. Arthur pun menyuruh Ruvendal untuk mengambil hasil jarahan dari beruang itu, Ruvendal mendapatkan Bluestone dan memberikannya kepada Arthur, terima kasih Ruvendal. Bagus, pergi sana dan beristirahatlah. Ruvendal tampak kesal, karena bagaimana bisa seorang Ruvendal yang agung menjadi peliharaan dan pengambil jarahan, tapi tetap saja Arthur gila itu sangatlah mampu, hell, buff dan kenaikan level ini sama sekali tidak buruk. Ruvendal pun nampak kehilangan fokus karena berpikir bahwa tidak buruk menjadi peliharaannya, Arthur pun kembali meminta mereka untuk berburu sedikit lagi. Seah bertanya kepada Saesong, apakah kamu selama ini berburu sendirian? Ya karena aku buruk dalam mengontrol kekuatanku. Seah memiliki pandangan awal, bahwa dia ceroboh dan tidak akan berguna dalam pertarungan sungguhan, tapi dia punya kekuatan hebat yang menutupi semua itu. Saesong pun memperlihatkan salah satu keahliannya yaitu memanggil para skeleton, dan yang dipanggil adalah undead yang lebih kuat dari undead pada umumnya, bukan hanya itu, tapi jumlah yang bisa dipanggil, dan penyimpanan mana yang besar, Necromancer biasa pasti tidak akan dapat mengalahkannya. Aku sekarang harus bersyukur karena tidak memancing Empire, karena aku tidak dapat mengontrol Elders maupun bertarung dengan banyak player, jadi undead membuat kita bisa bertarung dalam pertarungan jumlah, mereka pasukan terbaik yang bisa kau minta. Kemudian Arthur berpikir, dia dan Saesong harus mengikuti misi yang mengharuskan menjelajahi reruntuhan, dia harus belajar Sky Destruction, dan tidak sepertiku yang mempelajarinya di level 40, Saesong dapat mempelajarinya segera saat mencapai level 20, menghasilkan hasil terbaik. Ini adalah misi yang diberikan oleh masterku, ini mungkin akan sangat susah, jika aku mencoba menyelesaikannya sendiri, mungkin akan terjadi masalah tak terduga, jika dipikir-pikir syukurlah kami bertemu secepat ini, tidak seperti keberuntunganku dalam game, keberuntungan di kehidupan nyata lebih baik, tiba-tiba Saesong pun memeluk Arthur sambil kegirangan karena telah naik level. Saesong berhasil naik ke level 20. Seah tampak terkejut karena Saesong sampai berani memeluk Arthur. Saesong sangat berterima kasih karena sudah naik level dengan cepat. Arthur berkata, iya aku paham, tolong lepaskan aku, jika aku tanpa sengaja memukulmu kau akan mati. Omong-omong pet apa kau mengatakan sesuatu? Ruvendal pun langsung lari ketakutan karena melihat ekspresi Arthur. Kemudian Arthur berkata kepada Saesong, karena kau sudah level 20, kita bisa pergi dan menyelesaikan misinya, tujuan kita adalah Gunung Chagonus di wilayah Lunia. Arthur menyuruh Seah dan Saesong untuk menggunakan Warp Gate Nasional, dan menyuruh untuk mengumpulkan informasi sebelum datang ke sana, sedangkan Arthur dan Ruvendal adalah players Chaos, jadi mereka akan mengambil Warp Gate yang dikontrol Union dan mengikuti kalian, mereka pun berpisah. Kemudian Ruvendal bertanya kepada Arthur, apakah ini akan baik-baik saja?
Karena kita adalah player Chaos, Arthur menjawab ini mungkin tidak akan mudah, tapi kita tidak punya pilihan, ayo kita bergerak. Scene pun beralih, meski penerbangan Vena itu murah, mereka terlalu lama, terlebih, kita tidak tahu hal tak terduga yang mungkin muncul, jadi kami harus menggunakan warp gate bahkan jika harus membayar mahal. Gate dikontrol oleh Empire tidak semurah itu, tapi karena hanya ada beberapa yang tersebar, area yang dapat dimasuki seseorang sedikit terbatas. Bukan hanya itu, tapi player Chaos tidak dapat menggunakannya. Gate yang tersisa sepenuhnya diurus oleh Union, tapi sejujurnya, mereka hanya mencoba untuk memonopoli warp gate. Kemudian Sin diperlihatkan seorang perempuan yang sedang memanggil ketua. Ketua, kau mungkin harus datang dan melihat ini. Seorang player Chaos sedang menuju ke arah kita. Seorang player Chaos katamu, oh ini dia mereka. Mereka berdua, aku akan mengurus ini, jadi kau masuklah ke dalam. Baik ketua, ketua penjaga itu nampaknya ingin mengurus mereka berdua sendirian. Kita mendapat beberapa pelanggan yang menarik di sini. Ketua tersebut bernama Ibe, seorang penjaga Gate Union. Ruvendal pun hanya bisa berharap kalau bisa menghindari masalah. Ini adalah zona non-PvP, jadi ini akan baik-baik saja. Lakukan saja apa yang kusuruh, ucap Arthur. Kemudian Ibe berkata kepada mereka berdua, ini adalah warp gate menuju Gunung Chagonus, di wilayah Runia. Dapat kuasumsikan, kau membawa uang yang cukup, 2 player Chaos. Oh setelah kulihat lagi, kau dengan rambut biru, kau Ruvendal kan? Apa kau sekarang mendapatkan seorang bawahan? Ruvendal pun menjawab, ya, aku berhasil mendapatkan peliharaan pemungut jarahan. Ruvendal berkata seperti itu sambil ketakutan. Arthur yang menyuruh Ruvendal untuk berkata demikian karena level Ruvendal lebih tinggi dari Arthur. Ibe pun menjawab, seorang peliharaan pemungut jarahan ya, kenapa kau tidak mencari orang yang sepadan denganmu? Melihat dirinya, levelnya sangat rendah, menyedihkan sekali hahaha. Ruvendal tampak kesal, tidak peduli dia binatang menyedihkan atau bukan, keku lebih baik urus-urusanmu sendiri. Kemudian Ibe berkata, omong-omong kalian tahu tawaran biasa kami tidak berlaku untuk player Chaos. Player Chaos dengan reputasi sepertimu, harus membayar 30 juta emas. Kalau kau tidak percaya bisa kau tanyakan sendiri. Kalau begitu kenapa kau tidak menggunakan warp gate nasional yang lebih murah? Oh iya, kau tidak bisa, karena kau player Chaos. Sungguh memalukan, sangat menyedihkan, seorang sepertimu harus tahu kau tidak punya pilihan lain di situasi ini. Bagaimana bisa kau meminta uang sebanyak itu seakan-akan tarif naik bus? Sekarang jika kau bisa menggunakan orang itu, mungkin aku bisa mendapat sesuatu dari ini. Dasar Linta Union sialan, tiba-tiba Ibe berbisik kepada Arthur, hei kau peliharaan, bukankah kau muak hidup menjadi peliharaan orang ini? Aku tidak tahu. Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Tapi aku dapat membantumu, jika kau melakukan apa yang kusuruh. Arthur pun berkata dalam hati, sesuai harapan dari ketua tim Union, aku punya perasaan sesuatu seperti ini akan memungkinkan, tapi tak kusangka akan semudah ini. Arthur pun berpura-pura kepada Ibe, tolong selamatkan aku akan melakukan apapun yang kau suruh jika untuk kabur dari kehidupan sebagai peliharaan ini. Dan chapter kali ini pun bersambung. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Kalau ramai kedepannya akan ada satu video setiap hari dan mohon masukannya ya guys. Kalau ada salah, nantikan chapter selanjutnya hanya di Dowel Anime. Terima kasih yang sudah bantu support dengan like, komen dan subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dan update terbaru. Mudah-mudahan diberikan rizki yang berlimpah bagi kalian semua guys. Terima kasih.